Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani. Ada yang nanya, gimana kalau puisi kita dicuri orang? Bukan plagiat ya, dicuri. Artinya seutuh-utuhnya puisi kita oleh seseorang dikirim ke sebuah media atau diikutkan lomba atas nama dia, tentu saja tanpa pengetahuan kita, namanya juga dicuri. Saran saya, kalau itu terjadi, satu, kita harus bangga. Kenapa? Karena berarti sajak kita ada harganya. Kalau nggak berharga nggak mungkin dicuri. Kalau nggak punya kemungkinan menang, orang mungkin tidak akan mencuri sajak kita dan diikutkan ke lomba. Dari sisi kita itu nggak ada ruginya. Yang kedua, kalau ternyata menang atau ternyata dimuat, berarti kita juga harus senang. Berarti puisi kita menulis sebuah puisi yang memang layak menang, atau kita menulis puisi yang layak dimuat di sebuah surat kabar meskipun tidak pakai nama kita. Orang yang mencuri puisi meskipun dia menang misalnya, atau dapat hadiah karena dia menang misalnya gitu, atau dimuat di majalah dan kemudian dia dapat honor karena pemuatan itu misalnya, padahal itu puisi kita, ya dia cuma dapat itu. Dia, saya yakin tidak akan pernah jadi seorang penulis yang baik. Satu, ya nyatanya dia mencuri. Penulis yang baik dari awal dia akan bekerja dengan baik, melatih dirinya, bukan mencuri. Dan dia tidak akan pernah jadi penulis yang baik kalau terus-menerus mencuri seperti itu. Kok begitu sih? Ya gimana? Kan apa bukan itu mendukung pencurian atau plagiarisme? Enggak, buat saya enggak. Satu, saya yakin seperti yang saya bilang tadi, si pencuri tidak akan pernah jadi seorang penulis yang baik. Karena satu, dia sudah melakukan kecurangan, itu jejak buruk. Plagiat saja atau meniru saja itu bukan langkah yang bagus, meskipun untuk awal peniruan itu asal jangan tidak berhenti pada meniru ya, jangan jadi peniru terus menerus. Kita juga harus menemukan, namanya juga kreatif, namanya juga create, menciptakan. Mencuri atau meniru itu bukan menciptakan, buat saya begitu. Gini, orang yang, sekali lagi, orang yang mencuri tidak akan pernah jadi penulis yang baik kecuali dia menyadari itu dan menghentikan tindakannya. Dan pasti ketahuan jejak digital di era internet seperti ini itu mudah sekali melacak ya. Kita misalnya copy paste aja sajak kita, kemudian taruh di Google search gitu. Saya sering melakukan itu dan banyak sekali puisi saya dipajang di blog-blog yang gak jelas itu gitu, orang yang hanya mengejar AdSense misalnya gitu, tanpa menyebutkan nama saya sebagai pencipta puisi itu. Banyak banget. Saya nggak pernah mempermasalahkan. Si pemilik blog itu saya tahu sampai hari ini juga nggak pernah dikenal sebagai penulis puisi yang baik kok gitu. Ya kerjanya memang nyuri-nyuri aja, dicuri dari mana-mana gitu kan. Selain itu saya pernah dicuri sajak saya, dikirim oleh seseorang ke majalah Horizon dan dimuat. Saya tidak pernah meributkan itu. Saya cuman, dan hanya beberapa orang yang tahu rasanya gitu. Satu, saya bangga. Satu, artinya sajak saya lolos standarnya Horizon meskipun bukan atas nama saya, dimuat tidak dengan nama saya. Saya tahu itu bukan karena salah. Akan ada kemungkinan misalnya puisiku dimuat tapi kesalahan ngetik itu akhirnya pakai nama orang, mungkin saja. Tapi saya pastikan saya tidak pernah mengirim ke Horizon pada waktu itu. Jadi ya pasti si orang yang dimuat dengan namanya itulah yang mengirim dan mencuri sajak saya gitu. Setahu saya dia juga tidak pernah tidak menulis puisi lagi. Saya juga lupa namanya siapa, nggak penting banget juga buat saya gitu. Sering memang ada teman-teman yang kalau karyanya dicuri terus
meributkan gitu. Bagus juga diributkan, tapi buat apa mempermalukan si pencuri? Ya dia mencuri aja sudah, begitu sering kan terjadi gitu. Buruk, itu perlakuan yang buruk. Dan buat saya ya secara materi mungkin rugi juga, tapi nggak rugi juga lah, saya nggak kehilangan apa-apa. Dia yang mencuri mungkin dapat uang, dapat honor kalau dimuat. Terus apa? Jadi apa? Apakah dia jadi penulis yang baik karena itu? Apakah dia kemudian menjadi, motifnya pasti karena dia nggak bisa nulis, tapi dia pengen dapat uang gitu, terus dia mencuri dari mana-mana, dia kirim gitu. Kita tekun aja pada kreativitas, terus aja mencipta gitu. Kalau dicuri, dimuat, tentu saja tidak berharap itu gitu. Tidak berharap dicuri karena itu tidak bagus, sangat tidak bagus untuk dunia penciptaan gitu, untuk iklim penciptaan tidak bagus gitu. Tapi saya sering dicuri dan saya membiarkan saja gitu, tidak pernah meributkan itu gitu. Tapi saya paham, saya mengerti kalau ada teman-teman yang karyanya dicuri, kemudian dimuat gitu dan diributkan. Dan sekarang mudah sekali meributkan itu kan, diributin aja di media sosial begitu, dan orang akan menanggapi itu dengan senang hati, dengan riang gembira gitu. Seolah menemukan tindak plagiat itu udah apalah namanya, sesuatu yang isu besar, seolah-olah seperti itu gitu. Iya memang itu isu besar gitu. Kayak Hairil dituduh mengakui sajak terjemahan dari penyair luar sebagai, dan dimuat di majalah sebagai karya dia, kan itu juga keributan yang seru gitu. Wah, seorang Hairil, seorang penyair besar ternyata melakukan plagiat, dan Yasin harus membela tindakan itu dengan heroik sekali gitu, menjelaskan kenapa Hairil melakukan itu. Misalnya bisa baca cerita itu di buku Hairil, buku biografi Hairil yang saya tulis gitu. Jadi itu jawaban saya gitu. Yang penting kita jangan mencuri karya orang, kita jangan melakukan tindakan plagiat. Ini dunia kreatif, ini dunia penciptaan. Intinya kalau mau jadi orang yang menjadi penulis yang baik, menjadi orang yang bertahan lama di dunia penulisan ini, ya kita harus menemukan kekuatan kita sendiri. Kita harus menulis dengan cara kita sendiri. Tindakan plagiat itu racun yang akan membuat kita lemah gitu. Mungkin kita dapat keuntungan sesaat dimuat, tapi yang paling beruntung adalah orang yang kita curi itu gitu. Oke, mudah-mudahan menjelaskan. Terima kasih sudah bertanya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.